Halo sahabat Radio Askara, salam damai dalam kasih Tuhan Yesus. Saya Lina Puspitaningsih menjumpai Anda lagi dalam acara Kata dan Nada, mengurai makna, melukis rasa. Pada edisi hari ini saya mengajak Anda untuk sedikit merenungkan tentang apa sih yang sedang kita cari yang menjadi tujuan dalam hidup di dunia ini. Dan di akhir acara ini akan saya putarkan sebuah lagu indah berjudul Permohonanku yang disampaikan oleh Vicky Anakota. Nah, sekarang izinkanlah saya lebih dahulu membacakan sebuah puisi goresan Pendeta Freddy Makitan yang berjudul Apa Yang Aku Tuju. Apa yang aku tuju? Aku menyadari satu hal ini. Aku sungguh-sungguh belajar. Aku terus-menerus berlatih. Aku serius bekerja. Aku tak lelah berjuang. Semuanya aku lakukan hampir di segala waktu. Aku berbakti di saat aku bersuka, bahkan di saat aku berduka. Aku mengabdi di saat aku sehat, bahkan di saat aku sakit. Aku bercerita selama hidupku masih dapat bersaksi. Aku melantun di saat hatiku ingin bersenandung. Aku berkiprah kapan saja aku ingin melayani. Aku berdoa ketika hatiku rindu akan Tuhan. Namun, tiba-tiba aku berpikir, sebelum aku maju lagi, aku harus tahu betul dan jujur memeriksa apa sebenarnya yang sedang kucari, supaya aku bisa menemukannya sebagai tujuan hidupku. Oke, sekarang kita akan mendengarkan sedikit ulasan tentang apa yang ada di balik puisi tadi. Dan kita akan segera mempersilahkan penulisnya, Bapak Pendeta Freddy Makitan, untuk menyampaikan ulasan dan pesannya. Selamat mengikuti. Sahabat, kalau Anda menyimak dengan teliti puisi singkat tadi, Anda akan bisa menangkap sesuatu yang memang patut direnungkan. 10 baris pertama dari puisi tadi melukiskan sekaligus merepresentasikan kehidupan seseorang yang sesungguhnya telah melakukan apa yang benar dan baik, bahkan mungkin yang terbaik dalam hidupnya, karena semua itulah yang ia inginkan. Ia bekerja sepenuhnya dan selalu belajar agar ia dapat terus meningkatkan prestasinya dalam karya dan pelayanannya. Untuk semua itu, ia sangat disiplin dan tidak pernah membuang-buang waktu. Dalam situasi apa saja, ia senantiasa mengabdi dengan penuh tanggung jawab. Ia tahu kepada siapa ia mengabdi dan berbakti, yakni kepada orang-orang yang menjadi alamat pertanggungjawaban hidupnya. Ia tidak melupakan tanggung jawabnya dari sisi yang lain. Ia berbagi dengan sesamanya, tidak hanya dalam perkataan dan perbuatan-perbuatan tertentu untuk memenuhi kebutuhan orang lain, tetapi ia juga berusaha dengan cara apa saja, sebisanya, untuk menjadi penghiburan bagi orang lain dalam kesusahan atau kesedihan. Dalam hubungan dengan Tuhan, ia tidak lupa berdoa sesuai kebutuhannya. Ia hidup bergantung kepada Tuhan, apalagi di saat-saat ia dalam persoalan dan ia tidak mempunyai jalan keluar.
dan tidak ada lagi yang dapat menolongnya keluar dari persoalannya. Ia berharap kepada Tuhan di saat-saat ia sakit. Ia juga berbakti dan beribadah sesuai tradisi dalam kehidupan gerejawi atau kehidupan keagamaannya, kehidupan rohaninya. Jadi lagi-lagi ia dapat dikatakan hidup benar di hadapan Tuhan. Dalam gereja dan masyarakat atau di depan sesama manusia lainnya. Tapi herannya, ia melontarkan suatu pikiran yang menunjukkan bahwa ia sebenarnya belum tahu kemana ia akan pergi. Sepertinya ia masih merasa kehilangan sesuatu yang belum ia temukan. Dan ia merasa belum tahu persis tujuan hidupnya. Kemana dia akan tiba nanti. Meskipun ia sudah dan akan terus melakukan semua yang benar dan baik pada pandangan manusia, atau sekurang-kurangnya sesuai pandangan hidupnya sendiri. Nah, sangat mungkin ada banyak pandangan atau jawaban yang berbeda oleh orang-orang yang berbeda. Melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar itu adalah tanggung jawab. Itu adalah suatu keharusan setiap orang yang beriman. Kalau tujuan hidup adalah keselamatan dan mendapat tempat di surga, kita sebagai orang-orang yang telah percaya, beriman dan mempercayakan diri sepenuhnya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sudah tidak ragu lagi. Kita telah memiliki kepastian keselamatan itu dan telah mendapat tempat di surga. Namun, pada waktu aku menulis puisi ini, ada satu hal yang terlintas dalam pikiranku. Apa yang bisa kita persembahkan kepada siapa saja yang membutuhkannya bila saatnya tiba kita harus meninggalkan dunia ini dan pulang ke surga? Rasanya kita tidak perlu berpikir tentang harta yang bersifat materi atau dalam bentuk apapun yang bisa dinilai dengan uang. Kita tidak perlu juga berpikir tentang nama baik atau reputasi, kesuksesan atau popularitas yang bisa dikenang oleh orang lain. Kita hanya perlu memikirkan kiranya kita dapat meninggalkan contoh-contoh kehidupan yang benar dan baik, serta nilai-nilai luhur yang akan berguna demi peningkatan kehidupan orang lain yang kita tinggalkan. Dan kiranya kehidupan kita dapat menjadi sebuah sentuhan yang menghidupkan bagi orang lain. Inilah sepatutnya yang kita rindukan. Dan alangkah indahnya bila hal-hal inilah yang menjadi tujuan kehidupan kita di bumi ini. Oke sahabat, demikianlah tadi ulasan singkat yang disampaikan oleh Pendeta Freddy Makitan. Saya yakin cukup jelas buat kita tentang apa sebenarnya yang sedang dicari insan-insan ciptaan Tuhan. Sebagaimana biasa, saya selalu ingin mengutip firman Tuhan yang menjadi dasar dari perenungan tadi. Firman Tuhan ini saya ambil dari surat Filipi pasal 4 ayat 9 yang berbunyi, "Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu." Baiklah, terima kasih banyak atas perhatian Anda. Dan saya Lina Puspitaningsih mohon diri untuk berjumpa lagi pada edisi berikutnya. Kata dan nada. Bless you and have a great day. Ku rasakan di dalam kehidupan ini, kasih-Mu padaku
setiamu padaku, oh Bapa. Sedetik pun tak pernah berlalu, perlindunganmu Bapa. Terpuji namamu, Bapakku yang baik, kini dan selamanya. Tiada yang abadi di dalam hidup ini, hanyalah firman-Mu, hanyalah janji-Mu, oh Bapa. Sedetik pun tak pernah berlalu, perlindungan-Mu Bapa. Oh, terpuji nama-Mu, Bapakku yang baik, kini dan selamanya. Bapa, inilah anak-Mu, datang memohon. Berikanlah aku pengampunan-Mu. Bapa, inilah anak-Mu, datang bersujud. Pakailah diriku sesuai kehendak-Mu. Tiada yang abadi di dalam hidup ini. Oh, hanyalah firman-Mu, hanyalah janji-Mu Bapa. Sedetik